Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Hadis Bukhari nomor 5611. Kelanjutan kajian kita Fathul Bari juz 10 halaman 91 sampai halaman 96 dari kiri ke kiri. Menurut sahabat Anas bin Malik yaqul kan Abu Talha aktsara ansari bil Madinati malam min nahli wa kana habba malihi ilaihi bayruha. Sahabat Anas ini bapaknya sahabat Malik tapi wafat. Lalu ibunya menikah dengan Pak Tolha. Lalu sahabat Anas ini menceritakan kelebihan bapaknya. Bahwa bapaknya ini dermawan luar biasa. Ketepatan orang kaya. Kalau orang cerita bahwa kita dermawan, mungkin karena tidak melihat setiap harinya kita. Tapi kalau sampai keluarga betul-betul ikhlas menceritakan bahwa kita ini orang yang baik, pasangan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Padahal mereka berkumpul setiap saat, setiap detik, berpuluh-puluh tahun dengan kita. Berarti luar biasa kebaikan, tidak diragukan. Sahabat Abu Talha ini banyak hartanya di Madinah. Berupa korma, lalu ada buah anggur, di tengah-tengahnya ada air yang mengalir, dan sekarang yang ada payung di Madinah itu. Jadi di situ, depan masjid. Lalu harta yang paling beliau suka itu Bayruha. Itu namanya. Wa kanat mustaqbilal masjidi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha. Tayyib, Nabi suka istirahat di sana, minum air juga ada kalanya di sana. Qala Anas, falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha faqala ya Rasulullah, inna Allah yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha wa innaha sadaqatul lillah arju birraha wa dhufraha indallah. Begitu Nabi menyampaikan Al-Quran surah Al-Imran ayat 92 tadi bahwa dianjurkan untuk berinfak, menyalurkan rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka beliau langsung ingin menyalurkan hartanya, sebagian hartanya yang di Bayroha karena kepingin barokah kebaikan dari sedekah tersebut, infak tersebut, dan kepingin menjadi sesuatu harta yang dapat dibanggakan kelak di hadapan Allah saat beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukhraha indallah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu araka Allah faqala Rasulullah bah wa dzalika malun rayih aw rabih. Syak Abdullah. Nabi menyampaikan bagus luar biasa, itu harta sangat berharga. Pokok sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Baik, cuma saya punya pendapat, itu harta kamu itu ahli mengolah. Jadi kamu kelola saja itu harta kamu, nanti hasilnya kamu bagi untuk kebutuhan keluargamu, kamu sendiri dan keluargamu, dan sebagian nanti hasilnya bisa dinikmati dan diberikan kepada para sahabat dan umat Islam. Kira-kira begitu. Jadi, faqala Abu Talha af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa fi bani ammihi. Ini pelajaran ya bahwa Nabi itu tidak mudah ya minta sumbangan satu sisi ya.
Kedua, kalau ada orang menyumbang, Nabi itu tidak mudah menerima. Diterima lalu dikembalikan lagi atau diberikan. Jadi Nabi itu ditanya dulu orang mana, orangnya bagaimana, yang mau diberikan apa, diberikan kepada apa, lebih manfaat bagaimana, begitu. Tidak boleh kita terlalu pelit, tidak boleh kita terlalu diberikan keseluruhan. Nanti kita mau makan apa atau tinggal di mana. Kalau semua harta kita disodakohkan. Tawakal sih tawakal, tapi tawakal pada porsinya. Itulah ketika sahabat Abu Bakar. Kalau kelanjutan cerita ini di hadis yang lain, qabilnahu minka wa radadnahu alaika. Saya terima infak kamu, tapi saya kembalikan lagi. Itu Bukhari 2758. Fathul Bari juz 5 halaman 486-487. Ketika sahabat Abu Bakar memberikan semua hartanya di pagi itu, karena beliau ketika ditanya hal abaqaita li ahlika syai'a faqala abaqaitu lahumullah wa rasulah. Kalau ini diberikan semua keluargamu nanti apa? Saya percayakan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Abu Bakar ini seorang pedagang yang sukses. Kalau pagi itu sebagian isi ATM-nya atau keseluruhan diberikan, disodakohkan, tapi beliau yakin nanti siang itu ada uang masuk ke ATM itu. Kalau kita diberikan semua, bisa ngontrak kita. Dan untuk kita tidak diperkenankan. Karena kekuatan kita dan kemampuan kita dan keluarga kita mesti diukur. Jadi hukum itu lihat situasi dan kondisi. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dan itu berangkat dari Al-Quran juga. Jadi nanti Ali Imran 92 dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mesti karena ayat ini yufassiru ba'daha ba'dah mesti dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya Al-Isra 29. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. Jadi jangan tangan kita ini maululah, jadi terlalu pelit. Ila unukik juga wala tabsudha, jangan terlalu longgar. Jangan semuanya. Fataq'uda maluman mahsura. Al-Isra 29. Lalu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang apabila berinfak lam yusrifu, tidak israf, wa lam yaqturu, juga tidak pelit. Maka wa kana baina dzalika qawama. Jadi sedang tengah-tengah lah. Al-Furqan 67. Ini yang dimaksud munasabatul ayah bil ayah. Bisa kalau untuk bentuk mufrad atau dibentukkan jama atau muannas majazi terserah, difassiru ba'duhu ba'dha. Ini Bukhari 5611. Lalu di 5612 menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan wa ata darahu
fahalabtu syata fasyubtu li Rasulillah minal bi'ri fatanawala al-qadah fasyariba wa ayyasirihi Abu Bakri wa ayyaminihi Arabi fa'tala Arabiya fadlahu thumma qala al-ayman fal-ayman. Ini Bukhari menurut sahabat Anas bin Malik, saya melihat Nabi meminum susu. Lalu karena aku lihat Nabi berkenan dengan susu saat Nabi datang ke rumahku, lalu aku memerahkan susu kepada Nabi. Lalu aku taruh itu di gelas, lalu Nabi meminumnya. Di sebelah kiri ada sahabat Abu Bakar, di sebelah kanan ada A'rabi. Maka setelah Nabi meminum, maka diberikan kepada A'rabi itu. Karena ketepatan A'rabi ada di sebelah kanan. Lalu Nabi menyampaikan giliran makanan itu kalau digilir ke kanan gitu, terus melingkar ke kiri. Ada di cerita lain di Bukhari itu bahwa atau di kasus yang lain di sebelah kiri itu sahabat Ibnu Abbas. Anak kecil kalau bahasa kita atau anak muda atau sahabat yang muda, maka Nabi tetap proporsional, adil, dan menghargai, maka jalannya tetap ke kanan, kecuali yang kanan yang muda memaafkan sehingga bisa ke kiri. Jadi waktu itu ke kanan dulu. Lalu kata sahabat Ibnu Abbas, karena ini dari Nabi, maka kami mohon agar barokahnya kami dulu lalu yang lain. Sama-sama pengen barokah. Itu juga pelajaran bahwa sisa air minum apabila dari orang yang soleh, sehat, maka nggak ada masalah. Tapi kalau tidak sehat, maka kita harus yakin betul-betul yang sehat. Contohnya tahnik. Tahnik itu kan dikunyah. Lalu setelah dikunyah, airnya atau semacam bekas tahnik itu dikasih ke anak itu kan. Demikian juga meniup makanan, minuman itu pada dasarnya tidak boleh secara umum karena khawatir tidak sehat. Tapi kalau sehat, maka tiupan dari orang tua insya Allah tidak masalah. Berikutnya Bukhari 5613. Jadi hadis itu dihubungkan dengan hadis, as-sunnah dengan as-sunnah. Kalau bahasa kita, Quran juga begitu. Karena Nabi dulu mencontohkan begitu. Yufassiru ba'daha ba'dha. Nabi itu menjelaskan, menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Sekarang 5613 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana indaka ma'un bata hadhihi al-laila fi shannatin wa illa qara'na qala war rajulu yuhawwilu al-ma'a fi ha'itihi. Qala faqala ar-rajul ya Rasulullah indi ma'un ba'id fantalaqa ila al-arish qala fantalaqa bihima fasakaba fi qadah thumma halaba alaihi min dajin lahu qala fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shariba ar-rajul alladhi ma'ah. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi pernah bertamu
ke salah satu sahabat Ansor. Waktu itu Nabi bersama sahabat Abu Bakar. Kemudian Nabi itu jarang bertamu. Ini untuk menunjukkan suatu hukum. Kemudian Nabi menyampaikan, "In kana indaka ma'un bata hadhihi laila fi syannah." Kalau kamu memang ada persediaan air, boleh kami dibagi air kalau bahasa kita. Wa illa qara'na, kalau tidak ya sudah. Kami akan minum tanpa suguhan, tanpa gelas, minuman sederhana juga boleh. Seteguk, minum langsung dengan tangan itu qara'na. Qala warrajul yuhawwilul ma'a fi ahaidihi. Qala faqala ar-rajul ya Rasulullah indi ma'un ba'id. Baik Nabi, ketepatan kami ada persediaan air. Fantalaqa ilal arish. Faqala fantalaqa bihima fasyakaba fi qadah. Kemudian Nabi dikasih air ke gelas, lalu Nabi minum. Summa halaba alaihi min dajin lahu. Qala fasyariba Rasulullah. Summa syariba ar-rajul alladhi ma'ah. Bahkan Nabi itu juga diberi air susu dari kambingnya. Nabi minum, lalu sahabat Abu Bakar. Itu Bukhari 5613, 5621. Ini pelajaran bagaimana Nabi ketika bertamu itu mungkin ada suatu keperluan yang penting untuk mengajarkan masalah hukum agar kita bersilaturahim. Satu, di sisi yang lain kita tidak memberatkan kepada orang yang punya rumah, dan kita menunjukkan begitu rukun dan guyupnya ya persatuan antara Nabi dengan para sahabat dan dengan lingkungan. Bahkan Nabi itu setiap Sabtu itu datang ke Masjid Kuba. Di Bukhari, kenapa Sabtu? Karena Jumat itu kan waktu orang sholat Jumat. Biasanya dari Kuba itu datang ke Masjid Nabawi. Kalau ada yang nggak datang, Nabi nyamperin hari Sabtu dan menanyakan keadaan masyarakat di Kuba, khawatir butuh bantuan, dan lain sebagainya. Bukan karena untuk kepentingan pemilu atau pencitraan, ya Nabi itu memberi contoh yang baik. Cerita ini bisa dilihat hadis Bukhari dari 5611 sampai 5613. Penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 91 di sebelah kiri sampai 96 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.